Halo dan ketemu lagi di video selingan. Ya, gue sebut selingan karena memang banyak teman yang nungguin ya video kelanjutan dari road trip menuju ke Bali. Tapi sorry, gue potong sedikit. Buat kalian yang belum nonton video menuju ke Bali road trip ya, udah gue siapin juga di channel. Itu ada playlist road trip menuju Bali. Jadi kalau kalian males cari satu-satu atau kepotong-potong, bisa cek di playlistnya guys. Menjawab pertanyaan teman-teman yang udah minta dari lama ya. Dan nggak cuma 1-2 orang, udah beberapa minta spek lengkap dari kendaraan Fortuner ini. Basicnya mobil gue ini Toyota Fortuner VRZ 4-wheel drive atau Tetra Drive ya nyebutnya dari Toyota. Tahun 2016, warna hitam. Cuman berjalannya waktu, gue menambahkan sedikit part untuk menunjang kegiatan ya beberapa saat lalu kita jajal trek di tanah. Kemudian main-main ya becek-becekan ya sama bapak-bapak yang sudah profesional lainnya. Ya kalau dibilang spesialnya di mana? Spesialnya adalah experience kita menjajal trek jalanan atau trek off-road, menemukan hal-hal yang baru. Apalagi ketemu sama orang lain, ketemu nama silaturahminya, itu juga penting guys. Oke, berawal dari luarnya. Kalau kalian lihat di sini, gue sudah merubah dari tampilan catnya, yaitu dengan meng-wrap atau membungkusnya dengan sebuah stiker atau cutting stiker. Gue pakai stiker dari Oracle 651 dengan tipe yang matte, itu 070, yaitu adalah seri untuk hitam pekat dan finishingnya dia matte. Dan ada juga yang wrap tapi warnanya kok nggak begitu pekat, nggak begitu hitam, cenderung ke abu-abuan. Jadi memang ada juga toko stiker yang gue bilang bukannya nakal, mungkin tricky atau mungkin nggak paham, menjanjikan warna hitam tapi yang dikasih malah warna abu-abu tua. Jadi gue pilih yang bener-bener abu-abu tua pekat. Untuk stiker Oracle ini gue wrap di die stiker di Rawasari, Jakarta Pusat. Itu seharga 5,5 juta. Itu udah semua dan chrome-chrome-nya di delete. Perlu diketahui oleh teman-teman juga, cutting stiker itu range-nya sangat luas banget nih. Dari 3 jutaan sampai 7 juta bahkan ada. Itu untuk dengan stiker yang sama, tapi dikerjakan oleh bengkel yang berbeda. Berbeda lagi dengan stiker lagi. Stiker juga ada grade-nya. Gue pakai yang Oracle ya, dibilang so-so aja, standar. Ada juga yang speknya lebih tinggi, bisa tahan dengan goresan yang kasar. Kalau untuk Oracle ini menahan ranting, goresan ranting masih oke juga. Cuman kalau untuk yang berat seperti keserempet masih bisa sobek guys. Dengan rentan harga yang bervariatif dari setiap bengkel stiker, itu memperlihatkan atau menjanjikan kerapihan yang berbeda-beda. Next guys, kita mampir ke sampingnya. Kalau kalian lihat, ada yang perbedaan adalah velgnya. Jadi velg standarnya mobil si VRZ ini gue ganti ke OEM VRZ TRD yang tahun berapa ya? Kalau gue nggak salah 2018. Itu yang sudah semuanya full black. Velg ini gue bandrol dengan harga 10 juta. Itu sudah include dengan velg dari serepnya guys. Sorry ada perubahan dari cuacanya, tadi mendung banget, kemudian panas, nanti akan mendung lagi. Dan ini video udah ke 5 kali tag sebenarnya ya, dengan kondisi yang terpotong-potong. Jadi sorry karena outdoor juga di rumah gue. Kemudian velg OEM TRD gue bungkus dengan ban Bridgestone Dweller AT 697 ring 18. Jadi memang dari VRZ ke velg VRZ TRD itu sama-sama ring 18 guys. Gue pakai di sini dengan profil yang demikian dan harganya untuk satu piece-nya 1,9. Jika di total semuanya gue mengganti seberempat, nggak 5-5-nya gue ganti karena ban serep jarang dipakai, jadi gue ganti yang penting aja. Mengingat budget yang terbatas juga, gue tebus total dari keempat ban tersebut itu 7,6 juta rupiah. Jadi awalnya gue cek di kios ban. Itu ada websitenya, lalu dioper lagi ke bengkel Rodamas di Sunter. Gue menambahkan damper pada pernya di keempat-empatnya. Pesen di toko online store di Tok itu 2 set depan dan belakang berarti 650.000. Lalu dipasang di dekat sini namanya terminal per. Gue lupa tuh kalau nggak salah biayanya sekitar 300 ribuan. Dari Jakarta menuju ke Bali ke Jakarta lagi akan gue jelasin di video lainnya. Kemudian gue pasang towing bar dan bull bar kecil. Jadi di sini kalau kalian lihat ada merek besar dari Thailand, kalau nggak salah namanya Overland, itu punya model yang dia pakai. Dia udah mendevelop lebih dulu. Gue bikin di JK Motorsport, itu daerah Bungur, Jakarta Pusat. Depan dan belakang itu biayanya sekitar 5 sampai 7,5 juta. Gue bilang sampai, kenapa? Karena gue minta custom guys. Gue tambahkan winch di dalamnya di bagian depan.
Lalu untuk bracket dan yang lain-lain gue minta custom semua besinya gue tebalkan. Gue bikin dengan spek beberapa bagian itu 10 mili itu dengan tujuan untuk menahan dari benturan, untuk narik beban. Jadi ketika kita off-road, winch-nya pun kuat dipegang dengan baik. Untuk bagian belakang modelnya standar aja guys, kayak mayoritas Fortuner Pajero pakai. Gue pakai di Pajero juga model yang demikian, standar aja. Untuk bagian depan tadinya gue hanya bikin winch di dalam, lalu gue kepikiran untuk bikin yang di luar. Itu tujuannya untuk menahan kalau ada benturan. Namanya di Indonesia, apalagi di Jakarta, banyak yang motor yang sliwer-sliwer. Gue udah nggak sekali dua kali bumper keserempet. Untuk model overland itu sendiri sebenarnya ada bagian atasnya. Gue nggak pakai dan gue nggak samakan. Kenapa? Karena gue pikir plat nomor akan pasti ketutupan. Itu ada peraturan yang harus dipatuhi kan. Jadi gue bikin untuk bagian atasnya nggak ada, agar tetap masih sesuai dengan regulasi, plat nomor terlihat dengan visibilitas yang baik. Jadi tadinya sebenarnya plat nomornya di bawah, tapi karena lubangnya itu gue pakai untuk mengeluarkan tali winch, jadi gue naikkan ke bagian agak ke atas. Dan ini juga dibikinin oleh JK Motorsport. Nextnya di dalam dari bull bar ini, bull bar yang sangat minimalis ya bisa dibilang. Ini terdapat winch dengan merek 4Winch. Dibilang yang terbaik bukan, terburuk bukan, ya so-so aja. Gue kemarin sempat konsultasi juga dengan bengkel atau toko ya di Mega Glodok Kemayoran, namanya Java Variasi. Gue tanya winch dengan merek 4Winch. Jadi ada winch dengan harga yang cukup murah. Tadi gue mau masang sih antara Runva atau T-Max itu dengan spek yang sekitar 13.000 lbs dan talinya plasma. Itu harganya sekitar 8-9 juta. Sedangkan untuk merek dari 4Winch ini hanya 5,5 juta. Gue konsultasi dengan Java Variasi karena Java Variasi menjual variannya sangat rentannya luas banget guys. Dari manufacturing Cina nggak ada brandnya, sampai ada yang punyanya Warn, itu tuh dia ada lengkap banget. Gue ngobrol, gue nggak sering pakai sebenarnya. Ya, gue nggak pengen ngerepotin om-om yang lain ketika off-road. Jadi, Java Variasi nyaranin untuk coba pakai merek 4Winch. Ada beberapa merek yang lain seperti apa ya namanya, Big Winch apa kalau nggak salah. Cuman gue lebih yakin aja sih sama 4Winch. Nah, dia bilang untuk 4Winch, Big Winch, terus ada winch yang nggak ada mereknya juga. Bahkan sampai merek yang kayak Runva atau T-Max itu pun unitnya, spare partnya pun semuanya bisa dikanibalin masing-masing. Jadi kalaupun ada kerusakan bisa ditukar-tukar. Gue bilang, ini awet apa enggak dan ada garansi apa enggak? Katanya nggak ada garansi. Cuman ngomongin masalah keawetan, udah standar seperti yang untuk narik mobil, yaitu towing car. Kemudian juga ada untuk rescue, kayak damkar. Terus juga ada seperti banyak binatang, terus cuaca tidak terduga. Mohon maaf sekali lagi. Ya, katanya sih udah banyak yang pakai dari merek 4Winch, bahkan yang buatan Cina, dan nggak ada masalah. Ya, kalau misal pun ada masalah, itu mayoritas di konsol boxnya atau di bagian itu ya guys. Kayak ada modulnya di situ dan itu bisa diganti. Penjelasan untuk umum seperti gue yang masih newbie nih, masih belajar, mungkin nggak begitu paham. Jadi untuk tali itu sendiri ada plasma, ada yang baja. Gue pilih plasma karena bobotnya lebih ringan, perawatannya lebih mudah dan minim karatan. Cuman ya resikonya kalau kita off-road dengan tumpuan yang agak tajam itu bahaya karena bisa sobek. Karena plasma itu kayak bahan lah kira-kira guys, bahan polyester yang kaku begitu. Dan semua full itu warnanya hitam, itu gue makin seneng banget sih. Dan yang pastinya untuk hooknya ini hitam juga. Dan kalau ini sih talinya dapatnya merah, itu sebagai penanda kalau ini ada winch di dalamnya. Mengenai pertanyaan remote, jadi setahu gue yang di Runva atau di T-Max ini paketnya dapatnya remote yang pakai kabel. Sedangkan untuk ini udah dapat yang remote kabel, kemudian juga remote wireless. Itu bikin gue tertarik banget. Jujur aja kayak dengan harga yang sangat murah, ini menjanjikan fitur yang lumayan bagusnya. Walaupun gue nggak tahu nih awet apa enggak, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi alternatif buat kalian yang mencari winch dengan harga yang murah. Kalau ditanya berisik apa enggak, kalian bisa denger. Ini berisik apa enggak nih guys? Wes.
Nah, kalau menurut gue ya toleransi banget. Nggak berisik bahkan. Lebih smooth, lebih quiet. Kalau teman-teman yang bilang, hati-hati pakai 4Winch akan berisik nantinya. Ya gue nggak ngerti, apakah merek yang dipakai 4Winch juga dengan spek yang sama atau berbeda. Kekuatan yang bisa ditarik ini 13.000 lbs atau sebanding dengan 5,3 ton. Katanya demikian. Ada juga yang lebih tinggi dan ada juga yang lebih rendah. Tapi gue berpikir kalau terlalu rendah, ketika di tanah, bobotnya tentu berbeda. Apalagi dengan medan yang misalkan nanjak, atau yang terlalu sangat keras. Udah pasti bobot yang ditarik nggak hanya 2 ton, tapi lebih dari itu, bahkan bisa sampai 4 tonan. Kemudian sistem dari 4Winch ini, gue pakai itu langsung direct ke aki. Gue berpikir untuk pasang switch cut off. Itu seharga kurang lebih 650.000 guys. Itu untuk alatnya sendiri, dan gue pasang itu biayanya 300.000 di Mega Glodok Mayoran tempat gue beli winch ini. Total untuk itu 950.000 rupiah. Ya, untuk bagian luarnya sih overall itu aja yang gue rubah. Kita beranjak ke dalam. Yang paling menonjol dari luar pun kelihatan itu adalah kaca filmnya. Gue ganti kaca filmnya ini merek 3M dengan spek Black Beauty 5. Itu bagian samping. Black Beauty 5 itu adalah 80%. Bagian depannya gue lupa, cuman Black Beauty juga itu yang 40%. Totalnya biayanya itu 2 juta rupiah. Gue pasang di Rapi Auto Film. Rapi Auto Film ini gue udah langganan banget dari tahun 2011, dari gue pakai Honda Jazz. Itu pelayanannya oke banget sih, dan pemasangannya sangat rapi, mekaniknya juga terampil. Ada juga cruise control. Gue pasang cruise control ini dengan harga 700.000 rupiah. Untuk bagian ini gue pasang di Shine Auto, itu ada di sana juga, di Mega Glodok Mayoran, deket sih rapi. Jadi ketika masang gue di waktu yang bersamaan, dan gue udah tayangin di video sebelumnya guys. Kemudian bagian yang wajib juga dan tentu perlu banget ketika off-road itu adalah karpet dasar. Karena ketika kita jajal-jajal tanah, udah pasti dong nggak hanya di mobil, kita turun dan naik lagi ke kendaraan, sepatu kita kotor. Walaupun kita pakai karpet di bawah, tapi ada bagian kiri kanan yang tidak tercover. Jadi gue pakai karpet dasar, itu harganya 950.000 dan pesannya di Raden Dim Store. Kemudian ada bagian device di dalamnya itu seperti rig. Gue pakai merek ICOM dengan tipe 2730A. Itu adalah dual band. Menunjang dari kegiatan gue, selain off-road ada kegiatan yang lain lagi. Itu untuk mendukung komunikasinya yang baik. Itu gue bandrol dengan harga 5,5 juta. Dan didukung dengan antena BRC. Antena BRC-nya seharga 350.000 lah, around segitu. Dan bracket diamond, itu harganya 80 ribuan. Ya, oke sih menurut gue. Udah mendukung banget. Gue pakai antena yang nggak terlalu ekstrim, terlalu tinggi, besar. Tapi gue seneng dengan finishing hitamnya yang menyatu dengan kendaraan gue. Dan ada juga dashcam, ya yang kalian sering nonton nih. Dash Bro, kompilasi dashcam ala Raden Dim. Itu gue pasang di depan dan di belakang. Itu mereknya sama, Xiaomi kedua-duanya. Xiaomi Y dashcam, itu harganya sekitar 700.000. Dikali 2 berarti 1,4 juta rupiah. Belum sama memori cardnya guys. Memori cardnya tergantung kalian mau pakai apa. Tapi di kendaraan gue ini gue pakai dengan spek 64 GB depan dan belakang, biar bisa menahan kapasitasnya ketika perjalanan jauh, ketika off-road bisa sekalian untuk footage-nya. Kemudian mengenai klaksonnya kalau bisa dibilang banci banget, nggak berwibawa seperti mobilnya atau nggak nyeremin ya, sangat nggak didengar gitu. Gue ganti dengan klakson merek Fair dan Denso. Ini gue dual tonin, gue tandem di Koacien. Itu tokonya ada di Jakarta Barat, di daerah Dan Mogot. Untuk biayanya ini unik banget. Gue pakai klakson Fair itu dari Pajero lama gue. Ya itu udah dari tahun berapa ya? Dari 2014 kali ya. Udah lama banget gue pakai. Dari old Pajero pindahin ke Pajero yang baru, terlalu pindahin ke Fortuner ini. Itu harga 300.000 dan awetnya Masya Allah. Kemudian gue tambahin dengan Denso. Harganya 150 ribuan dan ada relay. Yang tadi gue bilang, itu relaynya harga 350. 300, 650 tambah 150. Jadi totalnya 800.000 rupiah untuk klaksonnya. Kemudian gue ganti juga lampunya. Lampu fog lamp. Gue ngobrol sama Om Andi dari Auto Plaza. Ganti dengan LED di bagian fog lamp. Itu yang tricolor. Jadi lampunya ini bisa warna putih, kuning, warm white. Lalu ada mode kedip yang pelan dan mode kedip yang cepat. Kira-kira itu aja guys yang gue bisa tayang ke kalian. Tapi ada teman-teman yang mungkin juga penasaran dengan spek
Wellen katanya. Ini buat yang paham-paham aja. Kalau nggak paham bisa di skip, boleh juga. Gue pakai Wellen HS3200, kemudian Wellen 314P, kemudian pakai Phoenix Hammer. Ada Wellen Ion warna biru. Dan bagian belakang di dekat plat nomor itu ada 4R Eco Turquoise Blue punya Raden Dim Store. Kalau ada yang nanyain masalah harga, nggak bisa disebutkan karena bentuknya jatah gitu ya. Yang bisa gue jelasin adalah tatangan plat nomor. Tatangan plat nomor yang gue pakai ini depan dan belakang bisa kalian beli di Raden Dim Store, harganya 490.000. Tapi ini udah custom, warna hitam. Harusnya warnanya silver atau stainless. Cukup murah dan finishingnya udah cukup bagus. Tapi dengan perawatan, karena ini tatangan plat nomor bukan plastik, ada yang berbahan besi dan ada juga yang berbahan stainless. Ini perlu untuk kalian perhatikan ketika mobil basah, harus segera dilap. Jangan dibiarkan mengendap berhari-hari. Kira-kira itu aja yang bisa gue jelasin ke kalian. Kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Atau ada yang tertarik, boleh kali ya. Boleh chat nih ke gue langsung guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Jika tidak suka, bisa dislike. Buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya. Karena setelah ini akan gue lanjutin lagi video jalan-jalan ke Bali dari Jakarta. Banyak banget destinasi yang bisa kalian jumpai dan makanan yang bisa kalian cicipi juga. Sampai berjumpa guys di video berikutnya.